Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kuliah mesin listrik secara daring. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang metode starting motor induksi atau dikenal juga dengan istilah starting, ya. Itu adalah pengasutan. Jadi motor induksi itu nanti perlu kita asut agar nanti bisa beroperasi dengan baik. Seperti biasanya saya sampaikan untuk biodata singkat saya di sini. Mungkin ini sudah sering Anda baca tentang biodata singkat saya ya, supaya nanti kita bisa lebih mengenal. Apabila Anda masih mengalami kesulitan, nanti Anda bisa tinggalkan ya komentar di kolom komentar, atau bisa diskusi di e-learning UNY, atau bisa diskusi melalui WhatsApp group yang telah kita buat untuk perkuliahan ini. Nah, tujuan kuliah atau tujuan pembelajaran pada materi ini saya ilustrasikan dengan gambar yang tampak di sini. Sebelum Anda mengikuti kuliah ini, mungkin Anda masih belum jelas ya apa sih yang dimaksud dengan pengasutan motor. Apa saja jenis pengasutan motor yang bisa kita pakai? Karakteristik masing-masing metode pengasutan motor induksi itu bagaimana? Yang cocok dipakai untuk motor jenis ini itu apa? Itu mungkin masih Anda belum kompeten. Nah, harapannya nanti setelah Anda mengikuti kuliah ini, baik Anda menyimak materi yang saya buat ya di online ini, Anda membaca materi yang pendukung yang sudah saya sediakan, buku-buku pendukungnya, harapannya nanti Anda menjadi lebih jelas. Oh, ternyata motor induksi itu untuk mengoperasikan perlu starting. Sehingga nanti Anda bisa lebih kompeten. Nah, harapannya nanti ini bisa menjadi bekal Anda apabila nanti Anda terjun ke dunia kerja. Terutama nanti di industri yang banyak menggunakan mesin-mesin atau motor-motor induksi. Nah, nanti kita bahas apa saja sih sebenarnya yang nanti menggunakan motor-motor induksi. Nah, tujuan tadi kita breakdown ya. Yang pertama tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan tentang sistem pengasutan atau starting motor induksi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ya tentang karakteristik masing-masing sistem pengasutan yang sering digunakan dalam aplikasi di dunia kerja maupun di industri. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan analisis dan perhitungan arus starting motor induksi ya, dan juga torsinya. Dan kaitannya nanti dengan kecepatan. Karena nanti parameter yang dibutuhkan pada aplikasi motor ya biasanya kaitannya nanti dengan apa? Dengan torsi dan kecepatan. Ini untuk yang mekaniknya. Nah, sedangkan elektriknya nanti kaitannya nanti dengan arus startingnya. Karena ini yang nanti perlu kita pahami untuk startingnya. Sehingga nanti harapannya bisa meningkatkan kompetensi Anda sebagai mahasiswa
jurusan teknik elektro berkaitan dengan bidang keahlian mesin listrik. Utamanya di sini yang kita bahas pada pokok bahasan ini yaitu tentang motor induksi. Nah, kita mulai untuk materinya dari pendahuluan dulu ya. Jadi motor induksi itu kemarin sudah kita bahas punya banyak kelebihan dan juga punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa ya? Salah satu kelemahan dari motor induksi adalah pada saat starting, pada saat kita mengoperasikan awal. Apa masalahnya? Ternyata motor induksi pada waktu starting ya itu menarik arus yang sangat tinggi. Nah, efeknya apa arus yang sangat tinggi ini? Ya, pengaruhnya adalah apabila arus startnya tinggi, nanti circuit breaker atau pengaman itu akan trip. Karena arusnya tinggi menabrak settingan dari circuit breaker. Arus dan waktunya itu terlampaui sehingga circuit breaker trip. Nah, kalau trip bagaimana? Berarti nanti motor harus di start ulang. Nah, kalau motor di start ulang, maka jika terjadi secara terus-menerus, maka akan terjadi kerusakan pada motor yang diakibatkan oleh panas yang ditimbulkan. Jadi pada waktu starting itu energinya besar. Sebenarnya kelemahannya tidak cuma ini, ada beberapa kelemahan ya. Karena arusnya tinggi, maka drop tegangan juga tinggi. Nah, drop tegangan tinggi ini bahayanya bagaimana? Pada peralatan-peralatan kontrol, pada peralatan-peralatan yang lain, sehingga nanti menyebabkan terjadinya penurunan performansi. Nah, sehingga ya motor induksi itu membutuhkan metode start agar arus startingnya bisa kita kontrol. Contoh kasus di sini, pompa air. Pompa air itu pada waktu starting ya dia langsung menarik air. Sudah langsung terhubung dengan beban. Kalau dia digunakan untuk pompa air ya, kalau digunakan untuk pompa minyak ya dia langsung terhubung dengan liquid, cairan. Untuk memindahkan cairan secara langsung. Contoh lain misalkan di sini adalah untuk konveyor. Misalkan di sini untuk mengangkut batu bara. Maka di sini batu bara ya kadang-kadang itu sudah ada isinya pada waktu start itu. Tidak kosong. Sehingga arus startingnya sangat tinggi. Nah, ini tadi berpotensi menyebabkan drop tegangan dan juga menyebabkan circuit breaker-nya trip. Kalau circuit breaker trip ya maka satu daya listriknya mati. Maka sistem akan terganggu. Ini contoh sederhana di rumah kita. Kadang-kadang pada waktu kita menyalakan pompa air itu akan terjadi drop tegangan. Indikatornya apa? Lampu meredup. Nah, kadang-kadang kalau arusnya terlalu besar, circuit breaker-nya trip. Atau bahasa Jawanya itu jeglek atau anjlok. Nah, di sini nanti akan kita bahas tentang metode starting. Nah, metode starting itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi jelas ya adalah yang pertama kapasitas motor atau daya motornya, ukuran motornya. Kalau motor kecil ya mungkin arus startingnya tidak terlalu besar. Tapi untuk motor-motor yang cukup besar, arus startingnya lumayan. Yang kedua, arus startingnya itu nanti seperti apa? Seberapa besar? Torsi startingnya yang kita inginkan. Kecepatannya bagaimana? Desain motornya. Ya, dan macam-macam mesin yang digerakkan oleh motor tersebut. Apa mesin-mesin yang digerakkan oleh motor? Nah, ini aplikasinya kita bisa lihat. Misalkan pompa, ya, kompresor, fan, blower,
cooling tower, AHU, ya, conveyor, lift, air conditioner, eskalator, mesin, ya, mesin bor, mesin gerinda, mesin puput, mesin frame, mesin mixer, mesin agitator, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh aplikasi motor listrik di dunia kerja dan industri. Nah, sekarang kita bahas tentang metode starting motornya. Secara umum, metode starting motor itu dibagi menjadi dua, yaitu starting motor secara elektromagnetik, dan yang kedua itu secara elektronik. Kalau elektromagnetik itu dengan menggunakan magnetic kontaktor seperti ini. Sedangkan secara elektronik nanti menggunakan rangkaian elektronika daya. Menggunakan elektronika daya. Nah, bagi Anda yang mau mempelajari tentang elektronika daya, nanti bisa lihat di video kuliah saya pada mata kuliah elektronika daya. Itu sudah saya bahas secara lengkap. Mulai dari konsep elektronika daya sampai ke, ya, rangkaian AC to DC, rangkaian DC to DC, rangkaian AC to AC, dan rangkaian DC to AC. Lengkap dengan aplikasinya. Nah, silakan nanti Anda bisa lihat, ya, untuk video kuliah elektronika daya. Selain video kuliah, saya sudah sertakan juga bukunya supaya Anda bisa kompeten. Selain ada video kuliah, ada buku, juga saya buatkan video untuk simulasinya. Jadi ini untuk mata kuliah elektronika daya, Anda beruntung sekali, ya. Sudah saya sediakan, bukunya sudah saya sediakan, video kuliahnya sudah saya sediakan, video simulasi, ya, itu juga sudah saya sediakan. Nah, tinggal Anda mau belajar atau tidak. Sehingga nanti Anda bisa menjadi kompeten. Nah, di sini nanti kaitannya dengan motor listrik, ya. Elektronika daya nanti banyak digunakan untuk starting, ya, dan kontrol. Nah, ini simbolnya nanti salah satu simbol dari komponen-komponen elektronika daya. Nanti ini adalah simbol SCR atau T-Restore. Kalau di sini nanti pakai magnetic kontaktor, MC. Kalau di sini pakai komponen elektronika daya. Apa komponen elektronika daya, ya? Nanti silakan Anda lihat di video tentang komponen-komponen yang digunakan pada elektronika daya. Bedanya apa dengan elektronika biasa? Beda jauh, ya. Kalau elektronika biasa itu arus dan tegangannya kecil. Tapi kalau elektronika daya itu arus dan tegangannya besar. Seperti motor nih. Motor itu ada yang motor untuk tegangan rendah, ada yang tegangan menengah. Kita bisa bayangkan motor yang tegangan menengah. Tegangannya 6 kV. Yang lebih kecil 3,3 kV. Bagaimana nanti rangkaian elektronika daya ini, ya, mampu mengontrol tegangan yang menengah tadi, tegangan termasuk tegangan menengah, ya, dan arusnya bisa sampai ribuan ampere. Kalau elektronika biasa kan tegangannya ya paling berapa? 12 volt, ya, di bawah 50 volt, ya. Arusnya juga nggak terlalu besar, paling 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere, 10 ampere. Nah, kalau di elektronika daya nanti arusnya bisa ribuan ampere. Tegangannya bisa tegangan rendah, ya, 220, 380 itu tegangan rendah maupun tegangan menengah. 1 kV, 3 kV, 6 kV, bahkan sampai ada yang menggunakan tegangan yang motor besar, ya. Motor yang besar itu bisa tegangannya ya di atas 10 kV. Nah, sekarang kita bahas untuk metode starting yang menggunakan
elektromagnetik. Untuk menggunakan elektromagnetik di sini ada 3 cara. Ya. Yang pertama ini adalah direct online atau dikenal dengan istilah DOL. Yang kedua adalah starting dengan menggunakan Y delta atau star delta atau bintang segitiga. Sama saja. Bintang segitiga, Y delta, star delta sama. Yang ketiga adalah dengan menggunakan auto trafo. Ini metode starting motor secara elektromagnetik. Nah, yang paling banyak dipakai di mana di industri? Yang paling banyak dipakai adalah ini, DOL yang pertama. Yang kedua adalah bintang segitiga, yang paling jarang ya ini, auto trafo. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang kita lihat ini DOL itu direct online. Nah, sekarang kita bahas yang DOL dulu. Apa sih yang dimaksud dengan starting motor secara direct online? Nah, di sini ya, Anda bisa bayangkan kalau motor kecil, Anda punya motor pompa air di rumah, untuk menyalakan motor pompa air di rumah ya Anda tinggal langsung hubungkan ke stop kontak saja, maka motor sudah berputar. Kalau nanti dia dihubungkan dengan bebannya pompa, ya nanti dia pompanya dimasukkan ke air, maka motor ini bisa memompa ya, bisa menggerakkan pompa sehingga pompa bisa nyedot air dari dalam tanah ke tower atau ke tandon. Nah, gimana kalau motornya ukurannya besar? Nah, motor ukuran menengah atau ukuran besar tidak mungkin langsung startingnya kita pakai hubungkan stop kontak. Itu terlalu berbahaya. Nah, sehingga gimana cara untuk startingnya? Maka kita menggunakan starting DOL. Caranya gimana? Startingnya kita menggunakan magnetic kontaktor. Nah, magnetic kontaktornya nanti dikontrol. Kontrolnya pakai apa? Bisa secara manual, pakai tombol push button atau tombol start stop ya. Bisa menggunakan semi otomatis. Semi otomatis nanti digunakan ya gabungan antara manual dan semi otomatis ya. Bisa menggunakan full otomatis yang terprogram. Jadi nanti ada misalkan kalau di pompa air di rumah itu water level control itu nanti ada limit switch. Nanti kita bahas di kontrol ya, limit switch. Jadi nanti kalau airnya nabrak ke limit switch bagian bawah berarti tower atau tandon air itu habis. Sehingga dia memerintahkan motor untuk on. Sehingga dia bisa menggerakkan mesin pompa. Sehingga nanti air di tandon akan terisi. Begitu airnya nanti sudah penuh, maka dia nabrak limit switch lagi. Nah, ini yang kontrol secara otomatis. Nah, nanti bisa diintegrasikan juga dikontrol menggunakan PLC. Menggunakan PLC bisa diprogram. Nah, di sini menggunakan kontrol untuk memberikan arus kepada motor listrik ya melalui kontaktor. Sehingga di sini komponen-komponennya apa aja ya? Komponennya di sini ada MCB, MCCB ini untuk proteksi ya. Ada push button itu untuk meng-on-kan. Ada thermal overload relay ini untuk proteksi apabila dia motornya panas. Ada magnetic kontaktor yang digunakan untuk mengkontak ya. Ada pilot lamp itu untuk lampu indikator. Ada emergency stop ya untuk mematikan dan ada kabel kontrolnya. Nah, di sini kita bisa lihat ini contoh panel untuk rangkaian starting motor dengan metode direct online. Cara merangkainya bagaimana? Sangat mudah ya.
Karena ini direct online, kita tinggal hubungkan saja. Nah, sekarang kita bahas karakteristiknya. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari starting motor dengan menggunakan direct online? Yang pertama, kita lihat arus startingnya. Kalau menggunakan direct online, maka arus startingnya ini cukup tinggi. Berapa tingginya? 4-8 kali dari arus nominal. Jadi kalau di sini dia dayanya misalkan adalah kalau tegangannya 380 ya, di sini misalkan 38 kW. Misalkan saja. Maka di sini kita bisa hitung ya, berapa nilai arus nominalnya. Arus nominalnya berarti nanti di sini adalah I sama dengan ya, S per V. Ini tegangannya 380 volt. Maka di sini S-nya berapa ya? S-nya nanti dihitung berapa kospinya. Kalau kospinya 1, ini asumsi saja ya, supaya memudahkan, maka di sini kita bisa hitung. Berarti S sama dengan P. Ini kan P ini ya. P sama dengan 38 kW. Atau satuannya bisa pakai HP. Maka rumusnya berapa? 38 dibagi, ini kali 10 pangkat 3, ya, karena KW ya. Ini kali, dibagi 380 dibagi dengan akar 3. Ini I nominal. Nah di sini I nominalnya ini IN ya, arus startingnya bisa 4-8 kali. Kita bisa bayangkan. Jadi kalau di sini proteksi MCB atau MCCB-nya ya, MCB dan MCCB-nya itu 2,5 kali, maka ini bisa trip. Jadi arus starting yang besar nanti dia akan mentripkan circuit breaker. Sehingga nanti kita harus naikkan lagi. Nah begitu kita menaikkan, maka ini harus starting ulang. Maka ini akan menimbulkan panas. Apabila terus-menerus motor akan rusak. Nah di sini untuk torsi startingnya yang berikutnya kita bahas. Torsi startingnya itu 0,5 sampai 1,5 kali dari torsi nominal. Metode DOL itu cocok digunakan untuk motor yang mempunyai 3 terminal. Karena dia hanya punya 3 terminal ya cocok pakai DOL. Kalau nanti untuk bintang segitiga ya dia harus punya 6 terminal. Kelebihan berikutnya apa? Dia sederhana. Hanya butuh 1 kontaktor aja. Berbeda nanti dengan bintang segitiga ya. Tidak membutuhkan pengaturan yang sulit. Nggak ada pengaturan setting-settingnya nggak ada ya. Kelemahannya apa di sini? Terjadi drop tegangan. Ini kelemahan. Waktu total yang diperlukan untuk DOL starting itu direkomendasikan tidak boleh lebih dari 10 detik. Karena kalau lebih dari 10 detik tadi ya, ini MCB nanti akan turun. Nah, aplikasinya digunakan untuk motor-motor yang ukuran kecil. Kalau motoran ukuran menengah tidak recommended. Karena nanti arus startingnya terlalu tinggi sehingga nanti bisa menimbulkan potensi masalah. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk starting motor DOL di sini nanti ada cara merangkainya bagaimana ya. Ini sumber listrik 3 fase, ini motor 3 fase ya. Nah, pertama kali di sini ada circuit breaker untuk pengaman. Nah, kalau Anda pakai circuit breaker nanti boleh Anda tambahkan disconnecting switch, boleh Anda tambahkan switching ya, atau short circuit protection. Jadi circuit breaker di sini fungsinya untuk apa? Pertama untuk switching. Yang kedua nanti untuk proteksi arus hubung singkat dan yang ketiga untuk membatasi beban. Nah, selain circuit breaker nanti di sini kontrolnya pakai apa? Pakai magnetic contactor atau MC. Kalau motornya 3 fase ya MC-nya MC 3 fase. Nah, untuk pengaman yang berikutnya ada TOR. Apa itu TOR? Yaitu thermal overload. Jadi di sini untuk
TOR itu untuk overload ya. Basisnya adalah suhu bukan arus ya. Di sini magnetic contactor untuk kontrol tenaganya. Circuit breaker itu untuk proteksi ya, untuk switching dan proteksi hubung singkat. Jadi kalau nanti motornya terjadi hubung singkat, maka proteksinya pakai circuit breaker. Nah, kita sekarang lihat karakteristiknya. Untuk starting motor dengan direct online kita bisa lihat hubungan antara arus dan kecepatan. Jadi kalau kita lihat di sini maka arusnya di sini pada saat kecepatannya 0, arusnya sangat tinggi nih, 6 kali I nominal. Nah, arusnya nanti akan turun seiring dengan naiknya kecepatan. Pada saat kecepatan mencapai nilai nominalnya maka arusnya itu ya akan normal. 1 ya. Ini untuk hubungan antara arus dan kecepatan. Anda harus paham ya. Ini arus startingnya sangat tinggi. Bisa sampai 8 kali. Ini 6 kali kalau dia tidak terhubung dengan beban. Tapi kalau dia terhubung dengan beban, apalagi bebannya full load, itu maka bisa mencapai 8 kali. Nah sekarang kita lihat hubungan antara torsi dan kecepatan. Nah di sini kita bisa lihat untuk torsinya. Torsinya kita lihat yaitu berapa nilainya di sini. Dia akan turun ya. Pada saat awal di sini, nanti dia akan naik lagi. Nah, dia akan mencapai maksimal pada saat kecepatannya berkisar antara 0,75 sampai 0,85. Sehingga nanti di sini torsi bebannya kita bisa lihat di sini nilainya antara 0,5 sampai 1,5. Ini untuk torsi bebannya ya. Nah, torsi itu dibutuhkan apa? Torsi itu kan daya angkatnya ya. Daya angkat. Biasanya nanti yang dibutuhkan ada 2, ada kecepatan dan torsi. Nah, sekarang kita lihat untuk metode yang kedua, yaitu metode bintang segitiga. Nah, metode bintang segitiga ini digunakan untuk tujuannya apa? Meredam lonjakan arus atau inrush current pada motor induksi pada saat di start. Nah, biasanya digunakan untuk motor ukuran menengah. Di atas 5 kW atau 7 HP itu direkomendasikan menggunakan bintang segitiga. Jangan menggunakan dot kalau tidak terpaksa. Kalau motor kecil-kecil di bawah 5 kW nggak apa-apa pakai dot. Karena arusnya tidak terlalu besar. Tapi kalau di atas 5 kW ya, maka arusnya cukup besar. Nah, pada saat start, motor itu nanti dihubungkan star atau bintang. Konsekuensinya kalau dia dihubung bintang, maka tegangan motornya yaitu 0,578 ya dikalikan dengan VLL dibagi akar 3. Jadi arusnya itu kecil. Arus dan torsi itu nanti akan lebih kecil kalau kita bandingkan dengan menggunakan metode start direct online. Nah, setelah mendekati kecepatan normal atau nominalnya, motor akan berpindah dari hubungan bintang menjadi hubungan segitiga atau delta. Jadi ini ya, nanti kita lihat di karakteristiknya seperti apa. Nah, untuk melakukan starting bintang segitiga, maka dibutuhkan komponen-komponen ya. Komponen pertama apa? Circuit breaker ya, MCB maupun MCCB. Kalau untuk motor yang tegangan menengah, kita menggunakan MCB atau MCCB. Tapi kalau motor-motor besar, kita menggunakan tidak MCCB lagi, tetapi di sini VCB atau GCB. Vacuum circuit breaker dan gas circuit breaker. Ini yang paling banyak digunakan. Bisa juga kalau motor tegangan rendah kita menggunakan ACB, air circuit breaker.
Nah, untuk pembahasan tentang jenis-jenis circuit breaker nanti Anda bisa lihat di materi kuliah saya tentang sistem proteksi tenaga listrik. Nah, itu sudah saya bahas ya. Ada MCB, ada MCCB, ada ACB, ada VCB, ada GCB, dan ada OCB. Ini yang digunakan untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi. Yang berikutnya komponennya adalah push button di sini ya. Wajib push button untuk start maupun stop ya. Tor ya, ini untuk proteksi minimal ya, tor itu. Magnetic kontaktor karena di sini menggunakan perubahan dari star ke bintang maka dibutuhkan timer. Baik timer yang digunakan untuk sederhana maupun timer dari PLC atau DCS. Kalau kita menggunakan diintegrasikan dengan menggunakan PLC. Pilot lamp ya, emergency stop dan kabel kontrolnya. Ini adalah komponen-komponen yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini adalah untuk circuit breaker-nya. Ya, di sini nanti ada push button-nya. Di sini ada magnetic kontaktornya untuk hubungan bintang dan untuk hubungan segitiganya. Ini adalah TOR, thermal overload-nya, ini adalah motornya. Cara merangkainya seperti apa ya? Itu cukup mudah, kita tinggal menghubungkan secara bintang, setelah itu nanti kita ubah menjadi segitiga. Nah, untuk hubungan bintang segitiga, apabila Anda masih belum jelas, nanti bisa lihat di materi kuliah saya tentang sistem tenaga listrik. Pada materi sistem tenaga listrik 3 fase. Hubungan bintang itu seperti apa? Hubungan segitiga itu seperti apa? Hubungan zigzag itu seperti apa? Pemakaiannya di mana? Ya. Nah, kita lihat sekarang untuk karakteristik dari starting motor menggunakan hubungan bintang segitiga ini. Kita lihat pertama arusnya. Dibanding dengan dol yang tadi 4 sampai 8, sekarang bisa kita turunkan. 1,8 sampai 2,6 kali dari arus nominal. Jauh lebih kecil ya. Torsinya itu setengah dari torsi nominalnya. Nah, karena di sini ada hubungan bintang segitiga, maka koneksi pada terminal rotornya di sini menggunakan 6 terminal. Nah, torsi puncak akan terjadi di mana? Pada saat perubahan dari star ke deltanya itu. Kelebihan ini juga tidak membutuhkan setting yang rumit, ya, tidak seperti pada kalau yang membutuhkan setting yang agak rumit yaitu yang menggunakan soft start dan menggunakan VSD. Cuma di sini dibanding dengan DOL itu kebutuhan magnetic kontaktornya lebih banyak. Jadi kita membutuhkan magnetic kontaktornya ada berapa? 1, 2, dan 3. Karena di sini nanti ada perubahan ya. Nah, di sini keterangannya kita bisa lihat ya, ini wiring diagramnya. Ya, kita bisa lihat di sini ya. K1 itu adalah line kontaktornya, K2 itu untuk start, K2 untuk start, K3 itu untuk deltanya. F1 itu untuk proteksinya, proteksi bisa pakai fuse, bisa pakai circuit breaker ya. TOR ya, itu ini F2-nya itu TOR-nya ya. Ini line 1 2 3-nya itu adalah line sumber ya. Fase R, S dan T-nya. Nah, ini terminal motornya ada 2, ada 6 ya. Ini untuk terminal motornya ada U1, V1, W1 dan U2, V2, W2. Jadi nanti untuk yang starting bintang segitiga di sana mempunyai 6 terminal. Kalau untuk DOL dia punya 3 terminal. Nah, sekarang kita lihat karakteristiknya seperti apa. Kita bisa lihat di sini ya. Pada saat hubungan bintang atau star, arusnya itu kecil. Ya kan? Tadi antara 1,8 sampai 2,6. Nah, pada saat dia dirubah menjadi star, baru nanti ada
kenaikan di sini. Nanti dia akan turun lagi. Dibanding pakai dol ini jauh lebih rendah ya. Sehingga ini bisa menghindari circuit breaker tadi trip. Yang berikutnya hubungan antara torsi dan kecepatan. Dan di sini torsinya itu sangat rendah. Sangat rendah, nanti dia akan maksimal pada saat dia berubah menjadi delta. Maka di sini torsinya akan naik bisa menjadi 2 kali lebih. Sehingga ini cocok digunakan untuk ya beban-beban yang tidak membutuhkan torsi awal yang tinggi. Kalau digunakan untuk torsi awal yang tinggi cocok enggak? Ya kurang cocok. Kenapa kok kurang cocok? Ya karena misalkan digunakan untuk lift ya. Pada saat dia pertama on ya dia langsung butuh torsi awal yang tinggi untuk mengangkat orang atau barang. Sehingga tidak cocok pakai ini. Nah sekarang yang ketiga adalah starting motor dengan menggunakan metode auto trafo. Nah apabila Anda belum jelas apa itu auto trafo, nanti Anda bisa lihat pada materi kuliah saya tentang mesin statik ya, mesin listrik statik atau transformator. Ini di mata kuliah mesin listrik juga, jadi nanti ya silakan Anda lihat video ya. Apa sih auto trafo ya? Jadi di sini untuk menjalankan motor listrik ya dihubungkan dengan sebuah trafo yang memiliki beberapa step. Ini contoh misalkan pakai 3 step ya. Atau preset speed ya. Step 1 misalkan 40%, step 2 60%, step 3 80%. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengurangi lonjakan arus pada saat starting. Nah, ini untuk rekomendasinya adalah motor ukuran sekian. 22 sampai 150 kW. Ini motor kelas menengah ukurannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya karakteristiknya sekarang. Untuk starting motor dengan menggunakan auto trafo. Nah, ini untuk wiringnya. Kita lihat torsi startingnya itu sebanding dengan kuadrat arus motornya. Jadi torsi awalnya ya kecil ya, 0,4 sampai 0,85 dari torsi ratednya. Nah, untuk starting dengan menggunakan auto trafo itu digunakan untuk motor yang mempunyai 3 terminal. Kalau yang 6 terminal tadi pakainya bintang segitiga. Kalau yang 3 terminal bisa pakai DOL, direct online, maupun bisa pakai auto trafo. Arus startingnya berapa? Itu 1,7 sampai 4 kali dari I nominalnya. Nah, komponennya apa aja di sini? Ada MCB, ada MCCB untuk proteksi ya. Ada push button, ada TOR ya, overload, thermal overload, ada kontaktornya, ada timer di sini. Ada pilot lamp, ada emergency stop, dan ada kabel kontrol. Sama dengan pengasutan DOL maupun bintang segitiga, ini tidak membutuhkan setting-setting parameter. Jadi sederhana. Jadi tinggal kita rangkai, sudah dijalankan saja. Tidak perlu setting-setting yang terlalu rumit. Nah, untuk karakteristiknya kita bisa lihat di sini. Hubungan antara arus dan kecepatan. Nah, di sini nanti ya kita bisa lihat pada saat di setting 0,25 ya sampai 0,75 di sini arus startingnya relatif rendah. Nah, pada saat nanti di setting lebih tinggi dia nanti akan terjadi kenaikan arusnya. Nah, ini nanti waktunya sangat pendek ya sehingga nanti bisa diatasi dengan setting circuit breaker. Nah, nanti untuk bagaimana cara mengatasi agar circuit breaker ya atau relay proteksi ya yang digunakan pada pengaman motor ini tidak trip pada saat starting. Nanti kita akan bahas ya mengenai relay arus lebih. Bagaimana cara menyetingnya agar nanti apabila kita starting motor
circuit breaker-nya tidak trip. Nah, hubungan torsinya kita bisa lihat di sini, torsi dan kecepatannya ya. Pada saat kecepatan awal ya, dia rendah torsinya. Dia akan naik ya pada sampai nilai tertentu di sini 0,6 sampai 0,75. Pada saat 0,75 dia akan naik ya mencapai 2 lebih dari torsi ratednya, sehingga nanti dia akan turun lagi ya pada saat kecepatan mencapai kecepatan nominalnya. Nah, ini adalah untuk karakteristik arus dan torsi hubungannya dengan kecepatan. Nah, sekarang kita bahas ya metode yang kedua, yaitu metode secara elektronik. Starting motor induksi dengan menggunakan metode elektronik. Nah, metode elektronik itu ada dua, yaitu menggunakan soft start dan menggunakan VFD atau VSD. VFD itu adalah variable frequency drive, VSD itu adalah variable speed drive. Nah, nanti kita bahas ya. Apa perbedaan antara soft start dan VSD? Nah, sekarang kita bahas yang soft start dulu. Nah, metode soft start itu tadi sudah saya jelaskan, metode starting menggunakan komponen-komponen elektronika daya atau menggunakan komponen T-restore baik 1 maupun 3 fase. Nah, komponen ini berfungsi untuk apa? Mengatur tegangan output ke motor dengan sistem digital. Jadi di sini untuk ini nanti akan mengatur ya tegangan, ini soft start-nya ini akan mengatur tegangan yang masuk ke motor ini. Nah, dengan adanya pengaturan ini ya dikenal dengan istilah VVVF. Apa itu? VVVF itu adalah variable voltage, variable frekuensi. Kita bisa mengatur tegangannya, kita atur, frekuensinya nanti juga bisa kita atur. Nah, di sini terdapat display untuk melakukan pengaturan, termasuk nanti untuk akselerasi. Semakin besar waktu, maka semakin kecil lonjakan arus pada motor listrik ini. Nah, karakteristiknya bagaimana ya untuk motor yang di start dengan menggunakan soft start? Yang pertama, efisiensinya tinggi karena bisa mengendalikan tegangan dengan baik. Nah, pengendaliannya dengan menggunakan electronic switching. Pembahasan tentang electronic switching Anda bisa lihat di video kuliah saya tentang elektronika daya. Silahkan ya Anda lihat ya pembahasan tentang elektronika daya di sana. Yang kedua, startingnya itu smooth, halus ya, karena dapat mengendalikan arus dan waktu. Tidak seperti dol, kasar ya, arus startingnya tinggi. Bintang segitiga juga tinggi, apalagi terjadi perubahan dari bintang ke segitiga, itu ada lonjakan arus ya dan tegangan. Tapi kalau di soft start itu smooth, halus sekali. Karena di sini arus dan tegangannya bisa kita kontrol. Akselerasi ya, perubahan kecepatan juga bisa dikontrol secara halus. Kalau kita ingin kecepatannya tinggi pada saat start ya maupun kecepatannya rendah, itu bisa kita kontrol. Terdapat display untuk melakukan monitoring arus dan tegangan. Arus startingnya itu berkisar antara 2 sampai 5. Torsi startnya bisa kita setting ya mulai dari 0,15 sampai 1 kali torsi ratednya. Jadi di sini tidak ada lonjakan torsinya. Sehingga motor itu nggak nyendal. Kalau kita berurusan dengan motor, itu kan kadang-kadang kita suka ada energi yang sangat tinggi. Itu menghentak. Nah, kalau dengan menggunakan soft start, ini sangat halus. Digunakan untuk motor yang mempunyai 3 terminal. Sama dengan dol, sama dengan auto trafo.
terdapat adjustable ya akselerasi maupun dekselerasi. Akselerasi itu perubahan percepatan, ya, dekselerasi perubahan percepatan. Akselerasi naik, dekselerasi turun. Dia juga bisa digunakan untuk injeksi pengereman secara regeneratif. Jadi ini beberapa kelebihan dari metode starting dengan menggunakan soft start. Nah, kita lihat arusnya di sini. Ini arusnya bisa kita kontrol di sini, ya, dengan menggunakan soft start di sini. Termasuk torsinya, ini sangat rendah torsinya. Nah, yang terakhir itu adalah menggunakan metode VSD atau VFD, sama aja ya, variable speed drive atau variable frequency drive. Ini bisa pakai F, kadang-kadang orang nyebutnya pakai frekuensi. Kalau frekuensi namanya VFD. Kadang-kadang orang nyebutnya VSD. Nama lainnya adalah inverter. Jadi di sini sama-sama menggunakan rangkaian elektronika daya terdiri dari 3 rangkaian, yaitu apa? Rangkaian rectifier atau penyearah, rangkaian DC filter atau chopper, dan rangkaian inverter. Komponen yang digunakan yaitu apa? Semikonduktor. Apa semikonduktornya? Ya dioda, transistor, SCR, diak, triak, IGBT, dan komponen-komponen yang lain. Nah, ini contohnya nih ya. Motor yang dikontrol dengan menggunakan VSD. Nah, ini VSD-nya. Ada berbagai macam merek ya. VSD itu produk, mereknya macam-macam. Ada Schneider, ada Panasonic, ada Toshiba, ada Samsung, ada Siemens, ada ABB, dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tentang elektronika daya, ada 4 tadi ya. Ada penyearah, ini merubah dari AC menjadi DC. Silakan nanti lihat di video kuliah saya tentang elektronika daya. Ada DC chopper, ya, merubah dari DC menjadi DC. DC yang dari AC kan masih ada ripple-nya. Nah, supaya nanti menjadi halus, dimasukkan dalam rangkaian DC chopper. Dinaikkan atau diturunkan atau nanti dihaluskan, distabilisasi. Berikutnya adalah AC regulator, ya, merubah dari AC menjadi AC. Listrik AC dirubah menjadi listrik AC. Ini contohnya di lampu dimmer. Meredupkan lampu. Bisa juga nanti digunakan untuk AVR, Automatic Voltage Regulator. Ini digunakan untuk kontrol generator agar tegangannya konstan. Bisa juga nanti di sini untuk stabilizer. Komputer kadang-kadang membutuhkan stabilizer supaya nanti kalau terjadi kenaikan maupun penurunan tegangan, performanya tetap baik. Yang keempat adalah inverter, merubah dari listrik DC menjadi listrik AC. Nah, blok diagram VSD kita bisa lihat di sini. Ini VSD tadi yang alatnya tadi. Ini VSD secara tampilannya seperti ini VSD itu. Nah, di dalamnya isinya apa? Dalamnya itu blok-blok seperti ini. Ini inputnya adalah AC, bisa AC 1 fase maupun 3 fase. Dalamnya apa? Dalamnya ada rectifier ini. Kalau 3 fase ya rectifiernya di sini. Nah, untuk membahas tentang ini semua sudah saya bahas di mata kuliah elektronika daya. Ini DC choppernya, filternya, ini inverternya, ini isinya pakai rangkaian IGBT maupun transistor, ya. Nah, ini nanti motornya. Jadi motornya nanti dikontrol. Outputnya di sini adalah AC. Tetapi di sini bisa dikontrol tadi adalah frekuensinya. Sehingga nanti kecepatan motor bisa dikontrol. N sama dengan 120 kali F dibagi P. Nah, di sini yang dikontrol apa? Frekuensinya. Bukan P-nya. Kalau P-nya yang dikontrol nanti dia gerakannya nyendal-nyendal. Karena P itu kan kelipatan 2. 2, 4, 6, 8, sekian. Maka kalau kita merubah P-nya ya, dia nanti jadi kecepatannya nggak bisa halus. Tapi kalau kita kontrol frekuensinya nanti bisa lebih halus. Nah, ini contoh aplikasi ya.
motor yang digunakan untuk menggerakkan pompa yang dikontrol pakai VSD di sini. Nah, di sini nanti ada sensor yang mendeteksi ya. Di sini ada set point controllernya, di sini ada referensi dari flow-nya. Jadi nanti di sini yang dikontrol adalah flow-nya. Supaya nanti flow-nya ya, ini flow-nya di sini itu bisa sesuai dengan set point. Naik atau turun atau konstan ya. Nah, kelebihannya apa ya? Di sini bisa kita atur speed RPM-nya, hemat energi, proteksi mesin listriknya lengkap, bisa diintegrasikan dengan PLC, DCS maupun SCADA, arah putaran dapat dikontrol, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya kelebihannya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya adalah ya tentu saja di sini harganya mahal. Butuh ruangan yang dingin untuk pendingin ya. Perlu keahlian untuk melakukan setting inverter. VSD dan Softstar itu butuh setting, sehingga di sini butuh tenaga ahli. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi yang belum jelas silahkan ya tuliskan di kolom komentar agar nanti saya bisa menjelaskan lebih jelas lagi. Bagi yang menghendaki ya materi-materi kuliah ataupun materi-materi praktis silahkan tuliskan ya di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu nanti saya buatkan video kuliahnya supaya Anda bisa menjadi lebih paham. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.